guys, bertemu lagi dengan Mas Kids Channel. Kali ini aku akan ngevlog di Museum Zoologi Kebun Raya Bogor. Harga tiket masuknya 25.000 per orang. Yuk kita explore. Untuk tiket boxnya yang ada tanda panah merah ini ya, dia ada di luar. Kalau yang ada ruang besi-besinya sama kayu-kayunya itu namanya ruang Immerzoa ya. Sekarang kita ada di ruang hewan mamalia. Ciri-ciri hewan mamalia adalah 1 menyusui, 2 berdarah panas, 3 memiliki rambut atau bulu-bulu, 4 bernapas dengan paru-paru, dan 5 melahirkan. Nah, sekarang kita berada di ruang reptil dan amfibi. Ciri-ciri reptil yaitu pertama, kulit bersisik,
kedua bernafas dengan paru-paru, ketiga berdarah dingin, keempat bertelur di darat. Kemudian untuk ciri-ciri dari amfibi adalah: pertama, kulit basah dan berlendir. Kedua, bermetamorfosis sempurna. Ketiga, memiliki alat pernapasan ganda. Keempat, berdarah dingin. Dan yang kelima, bertelur di air. Sekarang kita ada di ruang ikan dan moluska. Ciri-ciri ikan adalah: 1. Bernapas dengan insang. 2. Memiliki sirip dan ekor. 3. Tubuh berlendir dan bersisik. 4. Berdarah dingin. Dan 5. Bertelur. Lalu untuk ciri-ciri moluska adalah: 1. Tubuh lunak. 2. Memiliki mantel. 3. Cangkang pelindung. 4. Organ inti yang terbuka. Sekarang kita berada di ruang burung dan kerangka vertebrata. Adalah tempat kita berbagi rumah, dan kita, manusia, hanyalah bagian kecil di dalamnya. Selama ribuan tahun peradaban manusia, alam memberi kita penghidupan, pengetahuan, dan inspirasi yang tak ada habisnya. Namun, habitat dan perubahan yang kita ciptakan mulai mendesak kehidupan lain. Yang dulu hidup bebas dan damai, kini hidup dalam bayang kepunahan. Hingga akhirnya, mereka hilang sepenuhnya dari dunia. Setiap kehidupan berakar pada tempat asalnya. Indonesia yang berada di dua benua dan dua samudera menjadi titik pertemuan beragam ekosistem yang kaya akan identitas uniknya masing-masing. Di kawasan ini terbentang garis Wallace and Weber, yaitu garis imajiner yang membagi 3 wilayah fauna utama: Asiatis di barat, peralihan atau Wallacea di tengah, dan Australis di timur. Masing-masing dengan keunikan satwanya menjadikan Indonesia salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Laut Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia berada di jantung segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle, adalah rumah bagi beragam biota laut. Perairan ini menopang kehidupan yang kaya, sekaligus menjadi koridor migrasi bagi banyak spesies yang bergerak melintasi samudra, termasuk paus biru, mamalia terbesar di dunia. Yang sesekali melintasi perairan Nusantara sebagai bagian dari perjalanan panjangnya
Alam bergerak dalam irama yang saling menjaga. Apa yang tumbuh memberi hidup, apa yang gugur Itu sebelah memberi ruang bagi yang baru. Keseimbangan dan harmoni yang melahirkan keberlanjutan. Namun, seiring manusia yang terus membangun, mencipta, dan mengejar kemajuan, alam perlahan kehilangan ruang. Deforestasi mulai merusak siklus ekologi. Polusi mencemari dari segala sisi. Kekeringan, kebakaran hutan, kekacauan siklus hujan, banjir, tanah longsor akan menyebabkan semua nanti pada akhirnya yang tersisa hanyalah sunyi. Saat makhluk hidup lenyap dari permukaan bumi, kita dihadapkan dengan rasa kehilangan akan sesuatu yang tak akan kembali. Sementara di tengah keheningan, alam akan mencoba untuk memulihkan diri. Sebelum semua ini terjadi, masih ada waktu untuk menjaga alam agar tetap lestari. Sebelum keanekaragaman hanya menjadi kenangan. Kapankah kita akan mulai memilih untuk peduli? Musim Zoologi hadir untuk menelusuri kembali jejak kehidupan satwa agar kita dapat mengenali yang pernah hilang, mempelajari keunikan ragam kehidupan sebagai ilmu pengetahuan yang menumbuhkan kesadaran. Terima kasih telah menikmati perjalanan visual Imerzoa.